gak sih pas kalian mau daftar kerja, terus kalian tuh dapat pertanyaan, coba sebutin kekurangan kamu, coba sebutin kelebihan kamu. Itu tuh kalian ngerasa kayak bingung dan gak tahu apa kekurangan dan apa kelebihan yang ada dalam diri kalian. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang konsep diri, dimana konsep diri itu akan mengulik, akan menggali semua informasi yang ada dalam diri kita, termasuk kekurangan, kelebihan, potensi, bakat, skill, segala macam yang kita miliki. Terus gimana sih ngatasinnya? Hai semuanya, balik lagi di Biru Bincang Seru. Di video hari ini masih sama kayak video yang sebelumnya. Aku bakalan menjawab beberapa pertanyaan yang udah aku bikin di question box di Instastory aku di Instagram. Nah, untuk pembahasannya pada hari ini aku bakal ngebahas tentang salah satu materi yang masih berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu konsep diri atau self-concept. Sesuai dengan judulnya, aku bakalan ngebahas tentang potensi yang ada dalam diri kita sesuai dengan gimana sih kita ngenalin konsep diri, biar kita tuh tahu apa aja potensi, apa aja skill, apa aja bakat yang kita milikin selama kita hidup di dunia ini, dari kecil sampai kita beranjak dewasa. Oke, langsung aja buat teman-teman, jangan lupa buat simak videonya dari awal sampai akhir ya. Belum lanjut ke pembahasannya, aku bakal ngenalin dulu dan aku bakal ngejelasin dulu apa itu self-concept atau konsep diri. Ini ada salah satu tokoh psikologi bernama Harlock. Beliau mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang untuk mengenal diri sendiri dan merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Nah, dari sini juga bisa disimpulkan bahwa self-concept atau konsep diri itu merupakan persepsi atau keyakinan terhadap diri kita sendiri mengenai potensi yang kita punya, atau keyakinan terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita menilai diri kita sendiri, dan hal tersebut menjadi sebuah acuan di mana saat kita keluar dari lingkungan sekitar kita, saat kita keluar dari rumah, saat kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar, kita bisa tahu apa aja yang dapat mempengaruhi kita, apakah lingkungan bisa mempengaruhi kita atau teman-teman bisa mempengaruhi kita. Maka dari itu kita harus benar-benar paham tentang konsep diri. Dengan kita mengenali konsep diri kita tidak akan mudah terpengaruh dengan omongan orang lain, sehingga apapun yang kita lakukan, baik buruk yang kita lakukan, itu tergantung terhadap diri kita sendiri. Nah, di salah satu komponen dalam konsep diri itu, salah satunya ada pembahasan mengenai harga diri. Apa sih harga diri itu? Jadi harga diri itu merupakan persepsi kita terhadap hasil yang kita capai, dan kita juga bisa melihat seberapa banyak, seberapa serius kita memperjuangkan hal tersebut. Nah, untuk harga diri ini memang sudah terbentuk sejak kita kecil. Lalu apa aja sih yang mempengaruhi harga diri ini? Kenapa bisa terbentuk sejak kecil gitu? Karena yang mempengaruhi itu terutama keluarga, lingkungan terdekat dia. Bagaimana dia diperlakukan dalam lingkungan keluarganya, dalam lingkungan sosial bermasyarakatnya, dalam lingkungan teman-temannya. Harga diri itu akan terbentuk dari situ. Jika semakin luas terhadap harapan dan juga faktanya, maka akan semakin rendah harga dirinya. Tapi sebaliknya, apabila kita mendekati terhadap penghargaan yang akan kita capai, maka akan semakin tinggi pula harga dirinya. Menurut salah satu tokoh psikologi bernama Carl Rogers, beliau membagi dua konsep diri itu. Yang pertama yaitu ideal self, dan yang kedua yaitu real self. Untuk ideal self merupakan salah satu pandangan, salah satu pemikiran dari individu terhadap apa yang diinginkannya. Sedangkan real self adalah kondisi seseorang terhadap realitanya saat ini. Terus gimana sih caranya kita membangun konsep diri yang ada dalam diri kita sendiri? Nah, menurut aku untuk yang pertama itu biasanya kita harus menyeimbangkan terhadap nilai diri kita. Menyeimbangkannya itu maksudnya seperti apa? Jadi menyeimbangkannya tuh kita harus memiliki pikiran yang objektif terhadap kehidupan kita. Karena kita nggak terus-terusan berpikir terhadap keinginan kita tanpa kita melihat realita yang ada. Jadi hal tersebut harus diseimbangkan untuk mengembangkan konsep diri yang ada dalam diri kita.
Lalu yang kedua itu stop untuk membandingkan kehidupan kalian dengan kehidupan orang lain. Karena jika kita terus-terusan membandingkan hal tersebut dengan orang lain, yang ada malah bikin kita itu menjadi stres, kepikiran, atau bisa menurunkan harga diri kita kalau kita terus-terusan membandingkan hal tersebut dengan orang lain, karena kita nggak tahu mau sampai kapan kita terus-terusan buat ngebandingin hal itu. Jadi cukup untuk melihat potensi yang orang lain punya, dan kita cukup fokus dengan apa yang ingin kita capai. Dan yang terakhir yaitu untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Nah, kenapa hal itu menjadi salah satu komponen penting bagi self-esteem atau bagi kita untuk meningkatkan potensi kita? Karena dengan kita mempunyai banyak waktu dengan diri kita sendiri, kita akan bisa menggali informasi, menggali potensi, menggali skill yang ada dalam diri kita. Dengan begitu kita akan tahu di mana bakat kita yang sebenarnya itu. Karena banyak banget orang-orang yang bilang sebelum kita mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri dulu. Hal tersebut emang benar banget, karena setelah kita mencintai diri sendiri, kita akan tahu kelebihan, kekurangan yang kita alamin, yang kita milikin, sehingga kita juga bisa memperlakukan orang lain dengan sebaik mungkin. Karena kita banyak waktu dengan diri kita sendiri, jadi kita gak perlu khawatir dengan masalah yang lain. Mungkin kita bisa memanage waktu antara menghabiskan waktu dengan diri sendiri dan juga orang sekitar. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau konsep diri itu merupakan pandangan kita terhadap diri kita sendiri, baik itu secara fisik, secara karakteristik, atau motivasi diri. Tapi selain itu juga kita bisa mengenal diri kita lebih jauh lagi terhadap kekurangan dan juga kelebihan yang kita miliki selama ini. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa aku bakal menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ke question box aku di Instagram beberapa hari lalu. Untuk itu kita lanjut aja buat jawab pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, gimana sih Kak caranya untuk mencintai diri sendiri? Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang cara mencintai diri kita sendiri itu kayak gimana, itu biasanya tergantung terhadap masing-masing individu, karena kita sebagai manusia juga pasti beda-beda kan untuk mencintai diri kita sendiri. Kita punya cara tersendiri biar kita tuh nyaman terhadap diri kita sendiri. Tapi di sini aku bakal mungkin ngasih beberapa saran, ngasih beberapa tips juga buat teman-teman semuanya yang lagi mencintai diri sendiri. Yang pertama itu, kita harus bisa mengenal diri kita sendiri, mulai dari apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Coba untuk komunikasikan dengan diri kita sendiri, coba untuk merenung, coba untuk berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga nanti akan muncul dan kita akan tahu apa aja kekurangan yang ada dalam diri kita, apa aja yang rasanya mengganjal dalam diri kita, sehingga dari situlah kita bisa mulai dengan mencintai diri sendiri dari step yang awal tadi. Karena setiap manusia itu unik, mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing sesuai dengan porsinya. Maka dari itu kita tidak boleh untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Daripada kita sibuk untuk mengurusi kehidupan orang lain, daripada kita sibuk untuk memperhatikan orang lain, kenapa nggak kita sibuk untuk diri kita sendiri dan mengejar apa yang menurut kita tertinggal, apa yang menurut kita kurang, sehingga kita akan fokus untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Selanjutnya, kita juga harus bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat, menjaga pola hidup tetap sehat. Apalagi kita melakukan hal-hal yang kurang penting, yang bisa membuat tubuh kita drop, yang bisa buat tubuh kita sakit. Maka dari itu kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita sebagai bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, kita harus bisa bergaul dengan orang-orang yang memiliki positive vibes, karena kita sendiri yang bisa memilih kita ingin berteman dengan siapa, kita ingin memasuki circle yang mana, dan kita juga yang bisa menilai hal itu baik atau buruknya. Mungkin itu aja tips yang bisa aku kasih buat teman-teman yang mau mencintai diri sendiri. Balik lagi ke diri kita sendiri, gimana caranya kita buat nyaman dengan diri sendiri. Itu nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol sama orang lain. Balik lagi sama diri kalian masing-masing. Apakah kalian punya cara yang lain buat
bikin diri kalian nyaman atau punya kegiatan lain yang bikin diri kalian nyaman. Nah, buat teman-teman semuanya, makasih banyak ya udah nonton dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai sekarang part 2 aku bikin video ini. Kalau kalian semuanya punya tambahan atau punya saran apapun, boleh langsung di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini, karena nantinya aku bakal ngasih banyak banget informasi, banyak banget pelajaran-pelajaran yang tentunya bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.